Wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan semoga semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa agar apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, hari ini Bapak akan presensi kalian masing-masing. Yang hadir silakan angkat tangannya. Abinaya Fazrina Raharjo, Aisyah Amalia, Aisyah Nur Sabrina, Almira Siva. Mari kita masuk ke materi. Teks laporan hasil observasi. Ada yang tidak tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Observasi, apa observasi itu? Pengamatan. Ada lagi? Penelitian. Oke. Jadi pengertiannya adalah, ada yang mau membacakan? Silakan dibaca. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, dari pengertiannya bisa kita ketahui bahwa sebuah teks laporan hasil observasi harus sesuai apa? Fakta. Kata kuncinya dari fakta. Jadi kamu tidak bisa mengada-ada sebuah teks laporan hasil observasi. Oke, sudah paham ya pengertiannya? Jadi kurang lebih seperti itu. Berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi harus kamu lihat secara langsung, secara realitas. Nah, ada ciri-cirinya. Bisa kelihatan ya? Ada 10. Ada yang mau membacakan? Ciri-ciri? Silakan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi: 1. Secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek benar. Ditulis berdasarkan fakta sesuai Pengamatan yang telah dilakukan. Informasi Teks merupakan hasil penelitian tentang yang terkini yang sudah berbukti kebenarannya. Oke, stop. Gantian, bentar lagi. Silakan. Nomor 6. Tidak mengandung prasangka dugaan yang menyimpang atau tidak benar, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. nomor 8 Tidak ada bagian penulis dan penulis dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. 9. Menitik beratkan. Pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau Adanya secara umum. yang 10. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi ciri-cirinya ada 10. Ada 10, tak kelihatan. Oke. Yang pertama adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Harus lengkap dan sempurna. Yang kedua, objektif, global, dan universal agar bisa dimengerti oleh pembaca. Jadi kamu bisa menyampaikan pesan di teks laporan itu. Ya. Jadi kamu menulis itu terus dibaca, tahu tuh ini ternyata tentang tanaman ini, gitu ya. Terus yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, cukup satu.
Jadi sebuah teks laporan itu hasil observasi ini jangan objeknya banyak. Misalnya dalam satu teks kamu membicarakan tentang tanaman, hewan, dan manusia. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus satu, cukup satu saja. Ya, cukup satu saja. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah. Jadi kamu mengamati, terus kamu tulis di yang kelima, hasil penelitian terkini. Jadi harus update. Jadi bukan yang penelitian yang zaman dulu. Penemuan telepon itu kan harus lama banget kan? Nah, tidak terkini. Lalu ada tidak mengandung prasangka. Jadi bukan buah ini tuh kayaknya feeling, perasaan. Jangan pakai perasaan. Yang ketujuh adalah berkaitan. Jadi antara kelas dan subkelas. Jadi antara yang pertama, kedua, dan yang terakhir itu berkaitan. Tidak boleh melenceng. Misalnya kalian pertama membahas tanaman, tiba-tiba kedua kalian membahas manusia. Itu jangan. Jadi harus tetap pada jalurnya. Lalu yang kedelapan, tidak adanya bagian menutup. Jadi tidak ada penutup. Jadi yang terakhir nanti kalian ada strukturnya. Nanti kita bahas bersama-sama. Jadi tidak ada penutup dari penulis. Terus ada menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Jadi ada ciri-ciri dari sebuah benda atau sebuah pengamatan yang kalian lakukan itu. Yang terakhir harus menarik ya, harus menarik. Intinya harus menarik juga. Selain sesuai fakta, kalian membuat sebuah laporan hasil observasi itu harus menarik. Agar apa yang membaca itu penasaran. Itu judulnya juga dan logis atau masuk akal. Nah, ini ada tujuannya. Tujuan utamanya memberikan informasi secara objektif yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan. Tujuan yang lainnya ada yang membaca. Tujuan yang lainnya silakan. Tujuan yang lainnya yaitu 1 untuk penelitian, 2 untuk memberikan informasi terbaru, 3 untuk mengatasi sesuatu persoalan, 4 untuk menemukan teknik atau cara terbaru, 5 untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, 6 untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan, dan terakhir untuk melakukan perkembangan suatu permasalahan. Oke, tepuk tangan. Jadi sebuah teks laporan hasil observasi punya tujuan. Yang utama adalah memberikan informasi, memberikan info terkini apa yang terjadi sekarang. Lalu ada penelitian. Jadi sesuai namanya observasi, pengamatan, penelitian, ya. Memberikan informasi terbaru yang update, mengatasi suatu persoalan yang ada di masyarakat. Biar masyarakat itu juga tahu. Oh, ternyata ini tuh seperti ini ya. Oh, itu seperti ini. Oh, ternyata tanaman ini tuh mengandung ini ya, mengandung ini. Nah, biar masyarakat itu juga paham dengan laporan hasil observasi kami. Menemukan teknik atau cara terbaru. Biasanya kan ada ya, update. Kayak misalnya tutorial, ya kan, membuat ini. Itu kan kalian juga bakal tahu ternyata cara membuka kaleng makanan itu gini ya. Itu bisa. Nah, itu tekniknya kalian tahu. Terus ada mengambil keputusan yang lebih efektif sama seperti tadi ya, memberikan informasi akan kita juga tahu mengambil keputusan. Terus ada pengawasan atau perbaikan. Mungkin dari teks laporan hasil observasi yang lama itu kalian bisa perbarui. Ya, bisa kalian perbarui dengan bahasa kalian dan apa yang terjadi saat ini yang terbaru. Lalu ada mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Oke, kita lanjut. Nah, ada fungsi. Tadi kan ada tujuan. Nah, fungsinya sama seperti tadi mungkin. Ada yang membaca? Silakan. Fungsi. Fungsi teks laporan observasi adalah 1 sebagai bahan penelitian, 2 sebagai sumber daya data daerah, 3 sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, 4 sebagai dokumentasi, 5 sebagai pengetahuan, dan 6 menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan dan atas pemecahan masalah dan pembahasan. Oke, tepuk tangan. Jadi kurang lebih seperti tadi ya, tujuan tadi ya, kembali. Nah, tujuannya sama.
sebagai bahan penelitian, sebagai sumber, sebagai laporan, dokumentasi, ya kan pasti akan di up ya, atau diunggah ke dalam website atau tulisan ke dalam jurnal itu misalnya. Sebagai ilmu pengetahuan, ya. Ada lagi yang terakhir menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Jadi sudah terstruktur. Jadi dalam setiap teks itu pasti kan ada strukturnya. Dalam teks laporan hasil observasi ini juga ada. Nah, jadi sudah tahu ketika kita membaca, kita tahu apa saja kebijaksanaannya dalam membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Lanjut. Kira-kira itu ya, sudah paham ya tadi ya yang sudah. Kita beralih ke struktur. Ada strukturnya ada ya? Saya membaca. Kita beralih ke struktur. Ada struktur. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur diantaranya. Nomor 1 yaitu pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembukaan atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum untuk tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Nomor 2 yaitu deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Nomor 3 deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi dan manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Nah, strukturnya ada 3, ya, kan nggak ada penutupan, ada deskripsi manfaat, ya, ada pernyataan yang pertama, jelas. Pernyataan umum ini istilahnya kayak basa-basinya dulu, menjelaskan kepada pembaca bahwa teks ini tuh berisi tentang ini, ya. Garis besarnya, ya, misalnya ini contoh ya, misalnya kalian membuat sebuah teks laporan hasil observasi yaitu bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini seperti apa sih? Tumbuhnya itu di mana sih? Itu kan menjelaskan secara garis besar. Bunga ini tuh kenapa kok dinamakan bunga bangkai? Terus ada deskripsi bagian. Ada pembahasannya. Jadi bunga Rafflesia arnoldi itu begini ya. Penjelasannya secara lebih. Jadi dia ini ditemukan oleh siapa sih? Itu lebih detail. Ke bagian kecil agar pembaca itu tahu ternyata fakta dari sebuah bunga Rafflesia arnoldi itu begitu. Ya, ada manfaat. Rafflesia arnoldi ini punya manfaat nggak sih? Nah, itu pasti ada. Semua makhluk ciptaan kan ada manfaat. Ya walaupun kelihatannya dia bunga bangkai gitu kan, pasti ada manfaat ini. Kayak lagi misalnya jeruk. Ya. Jeruk itu gimana sih? Terus dijelaskan secara detail. Tumbuhnya di mana? Di Indonesia itu ada di mana aja? Nah, di Indonesia itu digemari karena apa? Terus manfaatnya, ya, kesehatan, terus untuk mengusir nyamuk kan juga bisa kulitnya itu contohnya. Oke, udah jelas ya? Dari struktur ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ada 5 langkah. Saya mau baca gantian. Oke, silakan. Untuk teks laporan observasi, yang pertama untuk isu teks laporan observasi ada langkah-langkahnya, yaitu 1. Tentukan objek yang akan kamu amati. Nomor 2, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Nomor 4 adalah observasimu dengan memperhatikan perkembangan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila mungkin, ambil foto dan videokan observasimu. Nomor 5, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera diperbaiki. Oke, itu tenang. Oke. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama pasti ditentukan dulu. Kamu mau mengamati apa? Dipikir-pikir dulu. Mengamati apa ya yang belum ada. Tapi yang tadi sesuai. Harus global, universal. Harus dimengerti banyak orang. Jangan yang
cuman kamu tahu tapi orang lain ketika baca itu apa sih ini, apa sih ini, apa sih ini, akhirnya bertanya-tanya, akhirnya menimbulkan prasangka atau dugaan. Ditentukan dulu. Ya. Terus yang kedua disusun jadwalnya, mau kapan dan di mana. Ya. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan, kepo atau ingin bertanya. Harus kepo. Aku ini membuat sebuah artikel atau membuat sebuah teks laporan ini harus bertanya-tanya juga. Harus bertanya-tanya. Apa sih isi yang akan saya sampaikan kepada pembaca saya? Yang keempat adalah catat hasil observasi. Harus dicatat. Ya, di buku, jangan di HP. Kalau mencatat itu kan di buku. Ya memang kita ada HP ya, cuman ada gawai, gadget bahasanya. Tapi kalau enak lebih enak itu di buku. Ya kita tahu, kita buka, kita ingat. Kalau di HP kan karena atau biasanya kan ketemu gitu kan. Nah, enak itu di buku. Kalau bisa di foto dan video kan observasi. Bisa juga kalian ketika membuat sebuah teks ini kalian masukkan di YouTube, ya, di kanal-kanal media sosial gitu ya. Lalu yang terakhir, diteliti kembali kalau ada janggal atau salah. Kalau misalnya, ya memang membuat sebuah teks ini harus sesuai dengan bahasa kalian, tapi jangan terlalu jangan terlalu menggunakan bahasa kalian, karena di sini kan harus memakai kaidah kebahasaannya itu harus memakai kata-kata yang ilmiah. Jadi jangan terlalu kalian menggunakan bahasa kalian seenaknya sendiri. Jadi nanti membaca ini teks laporan hasil observasi atau cerita biasa. Orang akan berbilang begitu. Jadi kalian sudah yakin, tapi mungkin ada beberapa kata yang janggal atau salah. Itu kalian langsung berbagi saja. Jelas ya, teman-teman? Dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya rasa sudah jelas semua ya. Saya rasa sudah jelas semua, apa yang saya sampaikan sudah merasuk ya ke dalam kalian. Oke, sekarang akan saya beri tugas. Tadi sudah saya kirimkan berbentuk link atau tautan Google Form. Silakan dikirim di grup. Silakan dikirim di grup dan dikerjakan. Hanya ada 12 soal pilihan ganda. Hanya di Google Form ya, diisi. Hari ini harus selesai. Jadi silakan dikerjakan sekarang. Selamat mengerjakan teman-teman. Sudah semuanya, teman-teman? Oke, good job. Tepuk tangan untuk kalian. Dari soal tadi ada yang perlu kesusahan? Ada. Semua susah. Iya. Oke. Jadi itu ya. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Sebelum saya tutup, kita refleksi pembelajaran dulu. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran tadi? Ada lagi? Objek observasi ada lagi? Struktur, terus apa lagi? Ada ini juga ya tadi ya, apa? Langkah-langkah ya. Terus apa lagi? Ada fungsi. Ada lagi? Oke, ada fungsi, ada struktur, ada tujuan, ada langkah-langkah. Terus tadi saya kasih soal ya, agar pengasah pengertian kalian tentang teks laporan hasil observasi. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sebelum saya tutup, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila
apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.